Dari foto tampak kelima kader NU berfoto bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ketua PBNU Syafiq Ali menyesalkan perbuatan tokoh muda Nahdliyin yang bertentangan dengan sikap Nahdlatul Ulama di pihak Palestina. PBNU sama sekali tidak mengetahui keberangkatan 5 orang itu dan belum diketahui pasti tujuan dan isi pertemuannya. Entah sudah keberapa kali ini ormas agama kesayangan saya, Nahdlatul Ulama, ditimpa berita buruk berkali-kali. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. NU buat saya awalnya adalah penjaga negeri ini dari serangan dan infiltrasi kelompok garis keras yang sempat menguasai banyak elemen di pemerintahan. Kita sama-sama tahulah, pasca perang di Suriah tahun 2012-an, banyak kelompok garis keras yang sejak lama tiarap sambil melebarkan sayap diam-diam dan tiba-tiba muncul ke permukaan dan menunjukkan jati dirinya. Puncaknya di tahun 2017 ketika Pilgub DKI di Jakarta, mereka mengepung Jakarta dengan agenda politik identitas yang sempat membuat bangsa ini terpecah karena di sana kental sekali nuansa agama. Bahkan kelompok garis keras ini didukung oleh pejabat-pejabat termasuk beberapa anggota DPR yang menunggangi suara mereka untuk kepentingan pribadi dan politik. Mengerikan sekali situasi pada masa itu. Dan pada situasi seperti itu, Banser dan Ansor yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama lah yang berada paling depan melawan kelompok mereka. Bahkan sempat terjadi bentrokan di antara mereka. Ada satu peristiwa yang saya kagumi dan saya ingat sampai sekarang. Kalau nggak salah kejadiannya itu di Medan ya. Ketika seorang penceramah di masjid yang bernama Sugi Nur sedang menguasai podium dengan ceramahnya yang kental dengan nuansa politik dan pecah belah yang meresahkan masyarakat. Ada seorang pemuda dari NU sendirian maju dan memprotes ceramahnya Sugi Nur. Langsung saja si pemuda itu dikepung oleh anak buahnya Sugi Nur. Sendirian dia. Dan tanpa ada rasa takut dia dengan sopan bertanya, kenapa Sugi sebagai pembicara agama membawa narasi politik dan kebencian kepada jemaah? Untungnya pemuda NU itu hanya diusir dan tidak dikeroyok yang membuat jiwanya terancam. Mungkin ya kalau dia tidak membawa nama besar Nahdlatul Ulama sudah habis dia dikeroyok di situ. Banyak berita-berita di mana NU berperan besar pada masa itu untuk menghadang kelompok agama garis keras yang menguasai pemikiran umat Islam yang sedang belajar agama dan dalam situasi gamang. Nama NU, Banser, dan Ansor semakin menjulang sebagai garansi keamanan. Bahkan banyak tempat ibadah minta perlindungan untuk menjaga mereka supaya bisa beribadah dengan khusyuk tanpa diganggu oleh kelompok garis keras yang selalu usil terhadap keimanan orang lain. Tetapi situasi sekarang sepertinya berubah drastis. Sejak PBNU masuk sangat dalam kekuasaan, nama Nahdlatul Ulama yang sempat disegani dan dihormati merosot habis di mata banyak orang. Inilah yang saya sayangkan, sangat saya sayangkan. Bermula dari kabar bahwa PBNU sangat berpihak untuk memenangkan salah satu calon presiden dengan mengerahkan pengaruhnya. Kemudian disambung dengan Ketua KPU Hasyim Asyhari yang dulunya adalah Komandan Banser di Jawa Tengah yang kena pelanggaran etika berkali-kali, bahkan terakhir dipecat karena terbukti merayu seorang wanita. Habislah Nahdlatul Ulama dicaci maki banyak orang. Itu belum selesai. Tiba-tiba dapat berita lagi. NU ditawarkan pengelolaan tambang oleh pemerintah. Di mana ini sebenarnya jauh sekali dari tupoksi NU sebagai ormas agama. NU kembali dicaci maki, bahkan mulai dibanding-bandingkan dengan Muhammadiyah, salah satu ormas agama besar lainnya yang lebih mandiri dan berhasil mengelola dana umatnya dengan lebih profesional. Sayangnya lagi,
Pengurus PBNU tidak menanggapi semua kritikan itu dengan elegan, sehingga nama NU semakin hari semakin menjadi buruk di mata masyarakat awam. Dan baru saja nih, NU kena tsunami lagi. Beberapa orang anggota NU tiba-tiba pamer di media sosial bahwa mereka sudah bertemu Presiden Israel untuk membicarakan perdamaian. Sontak, gelombang protes datang dari segala penjuru arah mempertanyakan kredibilitas NU dalam membela Palestina karena mau berdiskusi dengan Israel yang tidak mau berdiskusi dengan penduduk Palestina. Di saat banyak negara-negara termasuk PBB yang mengecam kekejaman Israel, NU malah seakan pamer kemesraan. Inilah yang membuat NU kembali digoyang isu negatif yang membuat nama besar dan kehormatan NU semakin merosot di mata publik. Sayang banget, Nahdlatul Ulama sekarang ini tidak mampu lagi menjaga kewibawaan dan kehormatan mereka sendiri. Meski saya juga yakin di dalam tubuhnya NU sendiri banyak orang-orang yang berusaha keras menjaga marwah organisasi tua dan besar ini. Ketika NU sibuk dengan masalah tambang, sibuk dengan masalah etika anggotanya, di saat itulah banyak tempat ibadah agama lain kembali diserang oleh kelompok garis keras yang usil dengan masalah keimanan seseorang. Ketika Nahdlatul Ulama tercitra sebagai ormas agama yang dekat bahkan menjadi tangan kekuasaan, disitulah saya merasa khawatir. Kelompok garis keras yang selama hampir 10 tahun ini berhasil dihadang, muncul kembali mereka dengan narasi bahwa NU, musuh utama mereka, ternyata jauh lebih buruk dari anggapan masyarakat selama ini. Dan situasi ini membuat peluang kelompok agama garis keras untuk semakin berkembang karena mereka menunggangi situasi buruk yang melanda nama besar Nahdlatul Ulama sekarang ini. Saya bukan anggota NU. Saya ini orang awam, seorang simpatisan yang punya harapan besar bahwa NU adalah penjaga keamanan negeri dari infiltrasi ideologi yang sangat berbahaya buat negeri ini. Tapi kalau NU tidak mampu menjaga marwahnya sendiri, tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mereka ayomi, tidak mampu mengubah citra mereka yang semakin memburuk akhir-akhir ini, saya khawatir NU pelan-pelan akan kehilangan panggung. Dan ini membuat mereka semakin lemah ketika berhadapan dengan kelompok agama garis keras yang mulai muncul satu persatu ke permukaan. Harapan saya nih, NU atau PBNU mulailah berbenah kembali dan merebut simpati orang awam seperti saya ini lagi. NU sudah menjadi simbol. Dan sayang sekali kalau simbol ini rusak karena ketidakmampuan menjaga citra diri. Tarik diri dari kekuasaan yang hanya sebentar itu. Dan kembali menjadi sebuah organisasi yang dihormati, kawan, dan disegani oleh lawan. NU jauh lebih besar dari siapapun yang sedang berkuasa sekarang. Berlakulah seperti itu dan berfungsilah sebagai penyeimbang. Saya jadi kangen dengan teman-teman saya di Banser, di Ansor yang dulu kita sibuk bercerita tentang masa depan Indonesia sambil ngopi dengan aneka macam gorengan. Saya takut saya kehilangan ketika teman-teman saya itu akhirnya terlena dengan nikmatnya kekuasaan. Salam kangen buat kalian. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.